Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua di channel Indonesia Penuh Cerita. Kali ini gue akan menjadi MC kalian. Kenalin gue Rafa, Gue Gufron. dan kali ini kita bersama tiga anak TBZ yang emang cerdas. Yang di sini ada yang pertama, ada siapa kan namanya Kak? Kenalkan, nama gue Said bro. Yang ini Baiklah. Yang satu lagi? Kenalin nama gue Safi. Oke, jadi kita bersama Kak Safi, Iqbal, dan Kak Said. Jadi pembahasan kali ini kita bahas apa ya Kak? Jadi kali ini gue pengen sih kita bahas pemanasan global. Pemanasan global. Iya itu ntar ada temanya tuh kayak ada yang ngejelasin pemanasan global itu apa, apakah emang benar tenggelam Jakarta bisa tenggelam, sama kenaikan suhu. Yang pertama nih Kak, pemanasan global itu apa sih Kak? Pertama nih, pemanasan global itu kenaikan suhu di permukaan bumi. Jadi kayak dari gas-gas kayak contohnya dari tanah, karbon dioksida, sama uap air. Faktor utama dari pemanasan global itu apa aja Kak? Faktor utama kalau dari pemanasan global itu kayak yang tadi gue bilang kayak metana dari faktor utama sih metana ya dari kayak aktivitas pabrik bahan bakar fosil gitu. Jadi yang paling pengaruh tuh metananya itu Kak. Ada lagi nih kayak contohnya karbon dioksida kan Iya, karbon dioksida. sama Fluorokarbon. iya itu Itu CFC biasa. CFC. metana sih kok setahu gue ya metana tuh biasanya dari kayak pertanian sama Peternakan. ya. Kayak dari sampah gitu dah, sorry ya, tai gitu. Katanya itu kayak dari Sampah. bukan ada lagi yang dari kayak aktivitas ini pabrik gitu. Limbah. Bukan aktivitas pabrik nama gasnya. Itu ini karbon. Bukan. Gue agak lupa sih ini. Kok ada dioksida gitu. Lanjut Kak. Jadi yang ketiga ada penjelasan karbon tuh kan biasanya di dalam pemanasan global tuh yang paling menonjol tuh efek rumah kaca nih Kak. Boleh jelasin nggak tuh Kak apa itu efek rumah kaca? Rumah kaca itu jadi fenomena alam memang biasanya. Kayak dia itu gas-gas yang tadi gue bilang dia numpuk di atmosfer. Jadi itu efek rumah kaca, jadi sinar matahari keungkep di dalam atmosfer terus ini ketutup sama lapisan, jadi nggak bisa keluar lagi, susah keluarnya gitu. Gitu lah. Keperangkap lah katanya di bawah atmosfer, jadi naik suhunya. Berarti emang pemanasan global tuh emang sangat mempengaruhi itu ya. Banget. Ngaruh banget. Kalau untuk kenaikan suhu di Jakarta nih Kak, kalau sendiri kan Jakarta tuh banyak banget polusi lah, Panas kak. panas lah, apalah. Ngerasain sih gue ngerasainnya. Iya, Panas banget Jakarta itu. Panasan Contoh. Bekasi apa Jakarta? Apa? Lo? Panasan Bekasi apa Jakarta sih? Kasih sih kayaknya. Ya udah Bekasi itu udah paling beda Ya, ada di planet. Udah paling beda planet. Aduh, habis matahari bukan Merkurius. Bekasi. Jadi Hah? Apa? kakaknya tahu nggak contoh pemanasan global yang terjadi di Jakarta? Ya itu salah satunya tadi tuh kenaikan suhu. Ya. Jadi dalam 130 tahun terakhir tuh di Jakarta tuh dia udah naik 1,6 derajat Celcius. Itu kalau dibandingin sama kenaikan suhu di global atau regional itu udah cepet banget itu yang di Jakarta, kenaikan suhu di Jakarta ya. Berarti lebih parah kita ya? Iya emang kalau misalnya dari global atau regional tuh parah kita. Lebih parah. Iya. Berarti ya. Iya. Berarti dari semua negara tuh. Iya Jakarta ini salah satunya ya. Itu karena banyak sih faktor-faktornya ya. Kalau boleh tahu faktornya apa aja tuh Kak? Oh, kalau yang pertama itu ada emisi gas rumah kaca. Tadi kan udah dijelasin ya sedikit ya, gas rumah kaca itu kayak ya itu dihasilkan dari aktivitas manusia gitu kayak industri dan kendaraan. Itu juga dia memerangkap ya, bukan ngungkep mah ayam kan ya. Kayak lapar di kita ya. memerangkap panas di atmosfer. Terus juga dia menyebabkan kenaikan suhu global dan regional gitu. Terus yang kedua ini ada urbanisasi pesat. Seperti kita tahu kan ya, kalau di Jakarta itu wah itu perkembangannya lumayan cepet banget ya kayak Perairan. Iya, kelahiran juga kayak banyak kota-kota gitu. Terus kayak pokoknya
kayak pembangunan beton, aspal tuh di Jakarta banyak. Itu juga karena banyak dibangun kayak gitu tuh jadi kayak ruang apa vegetasinya tuh jadi lebih Oksigennya juga berkurang ya? Ya itu juga. Ya vegetasi yang gue bilang tadi tuh jadi lebih sedikit. Terus yang ketiga ada urbanisasi pesat. Sorry yang ketiga itu apa ya? Setar gue dulu. Yang ketiga, seingat gue ini urban heat island atau efek pulau panas perkotaan. Itu tuh di Jakarta tuh cenderung lebih panas daripada wilayah pedesaan kan ya. Itu karena adanya banyak bangunan, jalan dan sedikit vegetasi yang dapat menyerap panas. Jadi kayak yang tadi tuh kayak poin gue sebelumnya mirip-mirip lah gitu. Tuh faktor-faktornya. Oke. Jadi saking buruknya polusi itu sampai segitunya ya. Iya, pasti. Jakarta apalagi Bekasi gitu. Bekasi juga kena dikit-dikit ini. Iya. Mepet Jakarta kan. Kalau mepet ya aman aja. Dikit-dikit. Kalau bisa ada cara mencegahnya nggak sih Kak biasanya? Seingat gua pencegahannya tuh ya pertama tadi mengurangi emisi gas rumah kaca. Kayak lu ngurangin pakai AC. Itu kan bakalan nimbulin CFC atau fluorokarbon ini. Terus yang kedua itu membuka ruang terbuka hijau. Kayak misalnya di kota Jakarta, lu buat kayak taman hutan kota gitu, hutan kota itu bakalan bisa mencegah lah kenaikan suhu drastis lagi di Jakarta tuh. Terus yang terakhir ya ini utama sih, meningkatkan kesadaran publik. Misalnya contoh memberi imbauan untuk memakai kendaraan transportasi umum, kan udah disediain tuh kayak Transjakarta, KRL. Itu dengan kita pakai transportasi yang sudah disediakan sama pemerintah ini, jadi mengurangi emisi rumah kaca atau emisi rumah kaca inilah kayak itu. Mindsetnya berarti harus berubah. Benar, makanya emang iya mau di apa ya? Kita kan IQ rata-rata 78 ya, jadi emang kurang sih kalau ini, tapi ini yang paling penting, poin yang paling penting di sini. Iya. Aduh, aku juga lapar ini kita. Ngantuk gua jadi. Ngomongin ayam deh. Lo ngomong nih Kak, tahu sendiri kan nih jadi hot topiknya Jakarta yang pengen tenggelam tuh. Itu gimana tuh Kak? Jadi itu benar banget, bukan cuma gosip. Oh, iya. Jakarta tuh setiap tahun tanahnya bisa turun menerus. Nah, apalagi di daerah utara. Ada yang bilang tahun 2050 bisa-bisa hampir semua wilayah Jakarta udah kebanjiran. Dan sekarang aja udah kerasa banjir. Tinggi ya? Terus jalanan juga udah cepet rusak, bangunan miring, gitu dah. Itu tuh karena saking banyaknya bangunan-bangunan Iya, di betul. Jakarta. Gue juga pernah tuh, katanya ada banjir. Semangat tuh langsung. Air gubuk katanya. Air gubuk begitu. Air gubuk kaget ternyata air hewan. Air gubuk. Mereka. Gue kira bawa orang. Iya makanya kaget juga. Gue kira pala orang lagi duduk lagi dong, gitu juga. Udah Kak? Cukup. Udah. Terus kalau perubahan iklim nih Kak, kalau perubahan iklim tuh ngaruh nggak sih dengan tenggelamnya Jakarta itu? Aduh, ngaruh banget. Gara-gara pemanasan global, es di kutub juga mencair, air laut pun juga naik. Nah, Jakarta kan deket banget nih sama laut. Plus tanahnya juga turun makin lama. Itu karena ini ya, tanah itu karena api. Lempeng. Banyak ini ya, banyak opsi. Itu banyak yang ngambil air bersih, air tanah. Iya. Kalau sih kayak buat Jakarta tuh kayak SCBD Sudirman. Apa sih SCBD tuh? Kayak banyak gedung-gedung tinggi tuh masuk faktor buat nurunin ini. Iya, ngaruh juga. Nah, terus juga jadi makin gampang pergenaannya. Karena dari dua arah nih, dari atas laut naik, di bawah tanah turun. Kobo maut cuy pokoknya. Mau. Pokoknya Jakarta tuh emang udah turun banget lah. Iya sih. Ini gedung-gedung Jakarta tuh emang bikin tambah parah kayaknya. Iya, emang udah parah banget gedung-gedung tuh. Soalnya kita lihat
gedung-gedung tuh apa ke Jakarta tuh kayak beton semua gitu. Benar. Tiap jengkal tanah dibangun makin berat bebannya. Asik. Ngomongin Jakarta sama laut nih, katanya Jakarta sama laut Australia nih, maksudnya Indonesia sama Australia tidak ada mepet-mepet gitu kan? Maksudnya Australia jalan apa Indonesia yang jalan gitu? Itu benar? Kalau itu sih gua kurang tahu tuh. Kurang tahu. Iya. Mungkin lempengnya kali ya, ember ya bisa jadi. Kayak Samudra kan? Iya. Aduh. Terus juga tapi yang parah tuh bukan cuma banyak bangunan. Ada lagi pembangunan yang enggak terkontrol gitu. Asal bangun aja tanpa mikirin daya tahan tanahnya. Baik sih. Iya bahaya. Berarti memang otak mindsetnya manusia itu yang harus diubah. Iya. Ini lahan korupsi itu bisa tuh. Bisa. Lahan korupsi. Benar. Udah itu aja sih dari gua. Tapi kalau itu cara mencegahnya itu yang benar tuh dengan naikin apa sih? Menghalang itu apa? Tembok, air. Iya, gitu. apa? Untuk bangun pencegahannya itu untuk bangun tembok air atau yang benar itu untuk ini nyadari masyarakat. Menurut yang benar yang mana? Nah dari masyarakat sih menurut gua. Yang duluan ya? Iya. Yang duluan. Iya Kita itu harus merubah mindset bro. Iya, benar. Semakin lama tahunnya semakin retak dunia lah pokoknya. Ya benar. Oke, jadi mungkin segitu aja Kak topik Thank you. pembahasan kita. Thank you, makasih banget. Makasih banget udah mau jelasin nih tentang pemanasan global, kenaikan suhu dan tenggelamnya Jakarta. Tapi udah bahan paham kan? Udah. Makasih ya. Ngomong-ngomong lapar nih. Aduh. Ada ayam. Ungkep ayam ungkep. Oke, mungkin sekian aja guys ya. Podcast kali ini tentang pemanasan global. Jadi kalian ngerti kan pemanasan global, Itu apa? tenggelamnya Jakarta yang bakal tenggelam. Jadi kalian was-wasin aja. Jadi Ubah mindset lah ya. Betul. Ubah mindset. Kalau bisa ya kurangi lah polusi udara. Yang suka main motor tuh. Aduh. Siapa? Lagi yang kena peta berong-berong tuh nggak boleh ya. Mungkin sekian aja ya guys ya podcast kali ini. Aduh, jadi kangen sama kalian. Aduh, maaf. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Asik. Baik.